tidak otomatis dia akan menyelamatkan. Atonement itu tidak otomatis mengampuni dosa. Atonement itu adalah pengampunan dosa. Kata bendanya itu pengampunan dosa. Kata kerjanya itu di sisi kita. Ampunilah aku ya Tuhan. Engkau bertambah-tambah rupa dan gambarmu, tambah-tambahkan ketaatan kami. Dan biarkan semakin berkurang sifat dosa, sifat lama kami, manusia lama kami sudah mati. Udah dikubur bersama dengan Yesus waktu kami dibaptiskan. Kami sudah mencetuskan bahwa kami ciptaan baru. Tuhan, hamba berdoa supaya Engkau sucikan, murnikan, sanctify this church through and through. Sempurnakan gereja ini. Setiap jemaatnya, Engkau yang beracara, berdialog, berurusan, bekerja, dan Engkau yang benar-benar berkarya dalam kehidupan setiap jemaat GMS terkasih, tanpa kecuali. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, pakai hamba-Mu sebagai alat penyampai berita-Mu, untuk membawa iman jemaat maju selangkah lagi dengan Kristus. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat siang, God bless you. Silakan duduk kembali. Senang bisa pulang dari Amerika lalu ke Samarinda layani suku Dayak. Berkat doa Anda, terima kasih Tuhan memakai kami di mana-mana. Banyak cerita, tapi nanti ya saya cari kesempatan yang lebih tepat. Dan besok lusa saya berangkat lagi ke Papua, ke Sorong dan Jayapura. Doakan kami supaya kebangunan rohani terus mengikuti jejak kaki kami dan gereja-gereja dibangun, gereja-gereja juga dihiburkan, dikuatkan. Seharian ini saya ingin mengajarkan tentang hubungan dengan Tuhan. Relationship with God. Karena ini tricky, hubungan ini tidak kelihatan. Tapi orang lain bisa merasakan buah dan dampaknya. Dan kalau hubungan ini nggak ada, orang lain juga pasti cepat lambat akan mengendusnya dan melihat bahwa sebenarnya kerohanian kita tidak benar. Karena itu sehari dengan topik yang berbeda-beda, semua menu sudah di depan. Sekarang di ibadah yang berjudulkan hubungan orang Kristen dengan dosa, kita akan belajar hubungan kita dengan mantan. Ini bukan pacar lama. Dosa adalah tuan yang kita layani sebelum kita kenal Tuhan. Kita harus benar-benar putus hubungan. Meskipun kita masih bisa gagal sekali-kali, bahkan berdosa sekali-kali, jangan tekuni dosa itu. Nah, saya mau definisikan hubungan kita sekarang ini setelah dibeli dengan darah. Hubungan kita dengan dosa itu seperti apa? Kita buka surat Yohanes yang pertama, ayat yang kedua. Surat Yohanes pertama pasal 2. Ayat 1 sampai 6 ya, saya baca semuanya, lalu saya nanti akan jabarkan. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jika kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Wow, standarnya tinggi sekali. Tapi ini standar yang jujur. Tidak sedikit orang Kristen yang hidup dalam kemunafikan yang disengaja. Kita harus hati-hati loh. Dan kita jangan menilai orang lain munafik. Jangan hakimi. Sebelumnya itu evaluasi diri. Apakah kita hidup tulus di hadapan Yesus? Apakah imanmu itu tulen? Apa kita ini Kristen tapi kehidupannya bukan?
Hubungan orang Kristen dengan dosa seperti apa sih? Ternyata sampai hari ini tidak sedikit di antara kita orang-orang Kristen yang masih pacaran. Pacaran sama mantan. Gak bisa kita ikut Tuhan tapi pelin-pelan. Minimal kalau kita bisa, Tuhan gak mau. Tuhan gak bisa digituin. Bahkan ada ayatnya, jangan kau sesat. Apa yang kau tuai, apa yang kau tabur, kau tuai. Tuhan tidak bisa dipermainkan. Mari kita baca sekarang apa yang Rasul Yohanes tuliskan di sini. Ini adalah Rasul Yesus Kristus yang menulis surat ini, adalah murid yang paling dikasih oleh Tuhan. Namanya Yohanes. Dulu dia punya julukan anak halilintar. Dia sama kokonya, sama Yakobus. Mereka itu ngamukan. Tapi benar-benar more of him, Yesus, and less of them. Yakobus mati sebagai martir, Yohanes hidup paling lama di antara 12 rasul atau 12 murid Yesus. Dan dari seorang halilintar menjadi seorang yang penuh kasih. That's the change of life. Itulah kehidupan, perubahan hidup yang kita rindu, ingin lihat di antara jemaat. Kita semua. Mari kita lihat ayat pertama. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu. Berhenti di situ. Ayat 1a dulu. Anak-anakku di sini di Alkitab saya kasih garis bawah. Anak-anakku. Saya tulis di dalam Alkitab saya untuk ingatkan bahwa yang dimaksudkan di sini bukan hanya anak-anak rohaninya Yohanes, karena mereka semua sudah mati. Ini adalah anak-anaknya Tuhan. Surat ini ditulis pada semua anak Tuhan di seluruh dunia. Hai anak-anakku. Meskipun ini surat Yohanes, ini adalah firman Kristus. Tuhan itu menjerit dari hati. Hai anak-anakku, jangan kau punya double life. Jangan punya hidup itu dua muka. Jangan begitu, karena mungkin teman-temanmu gak tahu. Tapi kamu tuh hidup di hadapan aku yang maha tahu. Jangan sampai Tuhan itu berhenti melihat kita sebagai pendosa dan berubah cara pandangnya dan mulai memandang kita sebagai pendusta. Beda loh. Pendosa dikasihi Allah. Dan Allah memberi mereka kesempatan, Roh Kudus bantu dalam kelemahan supaya mereka menang atas dosa, menang atas kelemahan mereka, menang atas kelemahan daging mereka. Tapi pendusta itu profesional. Itu pro, itu bukan amatir itu. Itu orang yang gak hanya bisa menyembunyikan dosanya. Itu orang yang bisa pura-pura. Kuadrat lagi, gak hanya bisa pura, sudah bisa pura-pura. Double kali lipat. Tuhan melihat jangan sampai aku berubah pikiran tentang kamu. Melihatmu sebagai seorang pendosa yang aku ampuni, yang aku beli dengan harga yang mahal, dan aku kasih kesempatan dan beri jalan keluar. Lama-lama aku mulai melihatmu sebagai pendusta. You're trying, kamu berusaha untuk menipu yang maha kuasa. Tidak sadarkah kau hidup di hadapan Sang Maha Tahu. Aku tahu perbuatanmu berbeda dengan pengakuanmu. Yesus itu masih menyucikan bait Allah loh. Sampai hari ini Tuhan masih menyucikan gereja. Zaman itu Tuhan sampai tunggang balikan yang namanya meja-meja tempat mereka jual merpati, jual tempat money changernya, penukaran uang. Ternyata sampai hari ini Tuhan masih lakukan di hati kita. Di setiap gereja Tuhan tetap memberitakan. Gereja yang benar dari selalu akan memberitakan kemurnian, kekudusan. Saya ingin sekali untuk kita hari ini sekali lagi bercermin dengan Tuhan. Tanya pada dirimu sendiri, do you and I, apakah Anda dan saya masih punya double life enggak? Bukan siang jadi kenangan, malam jadi impian. Tapi siang jadi anak Tuhan, malam jadi bajing.
Bajing lompat, pindah. Saya tidak mau sebut kata belakangnya yang rema dengan itu, yang rhyme dengan itu. Itu kata yang dipakai oleh orang-orang zaman dulu. Kenapa disebut bajing titik? Bajing Karena mereka lompat-lompat. Hidupnya beda dengan pengakuannya. Banyak orang kalau ditipu, dulu aku kira aku bisa percaya. Waktu dia tertipu lalu biasanya dia sumpah serapah keluar kata itu. Bajing loncatnya. Dia merasa kecolongan. Jangan siang jadi kenangan. Malam jadi itu. Do not lead a double life karena Tuhan tahu. Tuhan itu gak akan selalu menangkap kita di hidup ini. Makanya ada neraka. Saya itu ngomong begini itu dengan takut dan gentar, tahu nggak? Di neraka, kalau menurut firman Allah, bahkan ada orang-orang yang bergelar hamba-hamba Tuhan di sana. Bukankah mereka bernubuat demi namanya? Mereka mengusir setan demi namanya. Mereka menyembuhkan demi namanya. Bapak, Ibu, Saudara, jangan kau heran. Mungkin suatu hari kelak akan ada orang-orang yang Anda kenal di hidup Anda itu ternyata Anda cari dan sapu bersih sesorga dan akan ketemu orang itu. Tuhan itu tidak bisa dipermainkan. Karena itu ada sorga dan neraka itu pilihan, sekalipun neraka tidak dicipta untuk manusia. Tapi kita punya kehendak bebas untuk melayani dan mengikuti setan. Karena masih ada sorga dan neraka, belum final, belum game over. Ketika orang mati pun alias meninggal dunia, suatu hari semua kebenaran akan disingkapkan. Anda dan saya jangan terkejut. Some people we've seen in church, they will not be in heaven. Karena ada orang-orang yang kita temui di gereja, tiap minggu mungkin, tidak akan ada di sana. Jikalau kita masih punya double life. Karena itu Alkitab menyatakan di ayat yang pertama ini, anak-anakku pilih, kita anak Tuhan atau anak setan. Kita anak Yesus atau anak iblis. Kita anak terang atau anak gelap. You choose today. Dan saya ngomong gini, setiap firman itu bermata dua. Setiap firman yang dilontarkan dari mulut seorang hamba Tuhan itu kembali ke dirinya juga. Kita semua under judgment, kita semua di bawah penghakiman. Sebenarnya kita semua yang sudah dalam Tuhan sudah bebas dari penghukuman. Tetapi tidak semua di dalam rumah Tuhan itu adalah gandum. Ada pula lalang. Kita harus hati-hati. Jangan sampai ada double life. Karena Tuhan tidak pernah memberikan dirinya dipermainkan. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu. Supaya kamu jangan berbuat dosa. Luar biasa kalimat ini, powerful sekali. Supaya kamu jangan berbuat dosa, so that you will not sin. Setahu saya, orang kalau jatuh dalam dosa itu selalu bermental korban. Aduh, aku gak tahu kok bisa begitu. Lalu cuci tangan. Atau orang kalau jatuh dalam kesalahan, bisa salahkan orang. Orang itu memaksaku, seperti Adam kan. Adam ngomong gitu, si perempuan yang kau taruh di sisiku itulah yang menggoda aku. Dia yang menyeret aku dalam kesalahan ini. Bisa jadi ketika kita itu, pokoknya kalau orang berdosa itu bermental korban. Dia merasa, aku gak kuat kok, aku gak mau, tetapi seperti ada yang suruh aku. Kayak aku tidak berdaya, terseret ke situ, jadi aku gak punya pilihan. Terpaksa aku harus melakukan. Memang betul ada orang-orang yang sakit jiwa. Ada orang-orang yang schizophrenia, ada orang-orang yang mengalami kuasa gelap. Jadi ada bisikan-bisikan bunuh. Pembunuh berantai juga. Kadang-kadang ada beberapa yang mengaku dengaran suara tertentu. Saya tahu itu semuanya realita. Ada banyak masalah. But at the end of the day, waktu kita berdiri di hadapan Allah yang Maha Tahu, kita gak punya pilihan kecuali harus mengakui bahwa itu keputusan kita. You have to own your sin. Harus mengakui dosa itu sebagai keputusanmu secara sengaja.
Karena di ayat Alkitab ini, Yohanes menunjukkan kepada kita bahwa kita tidak harus jatuh dalam dosa. Pahami, supaya kamu jangan berbuat dosa. Saya tulis ini supaya kamu jangan jatuh dalam dosa. Dia menuliskan seolah-olah berdosa itu sebuah opsi yang bisa dipilih dan sebuah opsi yang gak perlu kau pilih. Hai anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Dengan kata lain, jangan bermental korban. Tiap orang yang mencuri, membunuh, korupsi, selingkuh, berzina, yang mengingini, yang bersaksi dusta. Mungkin ada setan lewat, iya. Mungkin ada histori sejarah orang itu. Mungkin juga sudah masuk ke alam kuasa gelap dan sakit jiwa, iya. Tetapi bagaimanapun juga, selama orang itu masih bisa membuat pilihan atau keputusan, kalau dia sampai melakukan hal-hal tersebut, maka orang itu sudah membuat pilihannya sendiri. Ayat ini berkata dengan jelas, anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Dosa digambarkan oleh Rasul Yohanes sebagai sebuah opsi, setiap orang bisa pilih atau tidak pilih itu. Berarti dari ayat ini kita mengerti bahwa Tuhan sudah menyediakan semua sumber dayanya. Tuhan sudah menyediakan semua resources-nya untuk kita tidak jatuh. Tuhan sudah membuka jalan lain agar kita tidak pilih ke situ. Tuhan sudah membuka semua tingkap langit agar kita punya kuasa untuk berkata tidak kepada apapun yang menggoda kita untuk berbuat salah. Supaya kamu jangan berbuat dosa, namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ya. Jadi pahami dari ayat ini, Yohanes berkata, bahasa Jakarta, lu orang gak perlu berdosa. Tuhan sudah memberimu kuasa. Injil itu kekuatan Allah. Hari ini Tuhan sudah depositkan yang namanya, Tuhan sudah investasikan rohnya sendiri di dalam diri kita. Tapi Roh Kudus tidak akan menyurupi kita, memaksa kita untuk hidup suci. Kadang-kadang ya, saya ini orangnya rapi misalnya. Saya ini orangnya rapian gitu. Jadi kalau ada orang goyang barang saya itu saya tahu. Apa namanya itu? OCD atau apa ya? DEF, ABC, semacam itu. Jadi kadang-kadang kalau saya minta asisten rumah tangga untuk bereskan barang saya contohnya. Ya saya tidak boleh berhalakan itu. Dari kecil itu saya tahu di mana tata barang saya gitu ya. Tapi sekarang sih nggak apa-apa, obrak-abrik silahkan. Saya tidak akan, ya terganggu, tetapi itu tidak menjadi sesuatu. Kedewasaan iman itu bisa menutupi semua personality atau kepribadian-kepribadian kita, termasuk aneh-anehnya kita. Tapi kadang-kadang ya saya itu di dalam hati benar-benar berpikir, andai ya, misalnya saya suruh packingkan sesuatu gitu ya, membantu ya. Andai kata kalau saya taruh roh saya dalam diri dia langsung pasti tahu saya sukanya taruh di mana, bawa yang mana, gitu loh. Andai kata saya itu bisa taruh roh saya ke dia, enak sudah, saya gak perlu wanti-wanti, jangan itu, jangan ini. Dia sudah tahu sendiri. Kenapa? Dia langsung sepikiran, punya otak saya, punya pikiran saya, punya selera saya. Tiba-tiba saya sadar, itulah yang Tuhan lakukan ke kita. Supaya kita tahu kehendak Allah, dia taruh rohnya. Tidak membuat Anda kesurupan tiba-tiba, Anda tidak sadar diri. Tidak membuat Anda tiba-tiba kehilangan personality atau kepribadianmu. Tidak tiba-tiba Anda tidak, pikiran Anda kosong, tidak. Tapi Tuhan tuh taruh rohnya, di dalam dirimu ketika Anda terima Yesus. Sehingga hari ketika Anda terima Tuhan, Anda tahu Tuhan suka apa, enggak suka apa. Anda tahu Tuhan itu pikirannya kemana. Jadi kita tahu kalau kita lakukan ini, kita tahu itu salah. Gak ada orang ajari, kita tahu sendiri. Itulah efeknya lahir kembali atau lahir baru. I give my spirit in you. Aku membuat roh di dalam dirimu itu come alive.
Tapi bukan lagi kamu hidup, tapi aku hidup di dalam dirimu. Bukan berarti tiba-tiba terus habis itu kita, aku Yesus. Enggak. Tapi we have the mind of Christ, kita punya pikiran Yesus. Paham ya? Kata anak-anakku itu berarti you have the Spirit of God. Anda punya roh Tuhan. Nah kalau kita punya roh Tuhan, nggak mungkin kita bisa hidup double life. Yesus itu obat keras. Kalau orang makan Yesus, akulah roti hidup kan. Kalau orang makan Yesus, pasti akan ada efek langsung dan efek sampingnya. Tidak mungkin dia tidak terjadi apa-apa. Orang kemoterapi tidak tentu langsung jadi gundul, nggak tentu. Ada pula 1, 2, saya pernah ketemu. Rambutnya utuh, ya kan? Mestinya tipe kemo ini pasti rontok, tapi dia tetap utuh. Kebaikan Tuhan, itu wanita. Tuhan menjawab doanya, jaga mahkotanya. Mahkota perempuan kan rambutnya. Ya kan? Jadi, kalau ada orang berkata, aku baru di kemoterapi. Nggak kerasa apa-apa ya, cuma gelitik-gelitik gitu aja, nggak ada efeknya apa-apa. Kemungkinan dimasukin vitamin. Obat keras itu pasti ada efek samping. Kalau kita makan suatu obat yang keras sekali misalnya itu kadang-kadang dokter preskripsi buka resep kasih kita sekaligus obat mah dulu untuk melindungi. Makan Yesus itu obat keras. Gak bisa setelah kita makan Yesus terima Tuhan, belum lagi kita perjamuan kudus di gereja, lalu kita bisa siang jadi kenangan, malam jadi penjahat. Gak bisa. Hidupmu pasti miserable lama-lama kalau kita mencoba juggling gitu, mencoba selalu spurring balancing antara hidup baru dan hidup lama. Lama-lama kita gila. Gak ada orang bisa stay di gereja 20 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Lalu dia merasa seperti tidak terjadi apa-apa. Padahal dia Summon Leven. Padahal dia itu tidur bareng. Tidak nikah, udah tinggal serumah. Lalu gak terjadi apa-apa. I don't think you're safe kalau Anda makan Yesus, gak akan gitu. Don't tell me Anda barusan itu makan obat keras. Gak mungkin, pasti ada efeknya. Minum obat flu aja drowsy kok, ditulis di situ. Ini membuat mengantuk. Jangan mengemudikan mobil. Obat flu, obat batuk. Yesus itu obat dosa. Kemoterapi kalau diberikan misalnya obat tertentu untuk kanker itu kan dia bukan targeted hanya ke area 1. Dia bunuh yang mati sekalian sel yang baik. Untuk membunuh sel yang jahat. Yang sel yang baik semua dikorbankan. Ya semua bukan, banyak yang dikorbankan. Tanya dokter aja sendiri, ini kan ilmu pengetahuan umum. Gak mungkin, akan ada efeknya. Makan Yesus itu ada efeknya. Berarti Bapak Ibu Saudara, tidak semua orang yang ke gereja makan Yesus. Karena hidupnya tidak berubah. Terbukti masih pacaran dengan mantannya. Yaitu dengan dosa. Be careful. Saya ngomong gini itu penting banget. Kalau enggak ya, suatu hari kalau ada di antara kita yang masuk neraka, jangan sampai nanti orang lain yang disalahkan karena tidak pernah memperingatkan. Kita harus mawas diri bahwa heaven is real, hell is real. Saya mau tunjukkan pada Anda, Yesus itu pengantara seperti apa. Karena ayat ini di ayat 1 dikatakan, aku nulis begini supaya kamu jangan berbuat dosa. Itu kalau yang jatuh dalam dosa bisa protes keras. Tunggu Bapak, Om Yohanes, tunggu. Ya, Rasul Yohanes kan. Aku kan gak berdaya. Oh, don't give me that. Mungkin Yohanes kan berkata, jangan ngomong begitu. Aku udah cukup tua dan sudah lama jalan sama Tuhan. Udah umur 80-90 lewati Pulau Patmos lagi. Aku tuh tahu sifat dasar manusia. Boleh dikatakan ada circumstances, ada kondisi seputar dirimu. Membuatmu jatuh. I know that. Aku tahu. Aku tidak sangkali itu. Tapi kamu jangan cuci tangan. Kamu jatuh, itu keputusanmu. Wow. Aku tulis ini supaya kamu jangan berbuat dosa. Tapi dia kasih jalan keluar. Tapi jika seorang berbuat dosa, luar biasa realistis. Inilah bedanya orang muda dengan orang tua. Orang muda masih idealis. Ini umur 80-90, realistis dia berkata, tapi kalau ada di antara kalian yang jatuh, kata Yohanes, kita punya seorang pengantara. Kita punya seorang pengantara.
Dia tidak mau setelah kita jatuh lalu tergeletak, lalu meninggalkan Tuhan dan binasa. Jangan, kita punya satu pengantara. Kita punya satu pengantara. Sebab orang yang pernah makan Yesus masih bisa jatuh dalam dosa, masih bisa salah. Tapi kalau dia salah atau jatuh dalam dosa, dia nggak bisa lama. Dia nggak mungkin bisa lama-lama hidup di dalam kubangan dosanya. Pasti dia akan miserable. Dia akan merasa hidupnya tuh nggak enak. Seperti ada roh yang kejar-kejar dia. Bukan roh jahat, bukan hantu. Tapi roh Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan? Nggak bisa. Makanya Daud itu karena dia makan Yesus di perjanjian lama. Meskipun Yesus belum dilahirkan, Yesus lahirkan dari keturunan Daud. Tetapi anak Allah itu sudah hidup Alfa dan Omega selama-lamanya. Daud punya persekutuan dengan Tuhan. Nggak mungkin setelah dia kejadian dengan Batsheba, hidupnya bisa how are you, I'm fine, thank you, fine-fine saja. Nggak bisa. Makanya itu dia tulis ketika dia bertobat. Setelah ditegur oleh Nathan sang nabi itu, dia tuliskan di Mazmur, selama aku berdiam diri, tanganmu berat menekan aku. I'm the most miserable man. Aku adalah orang yang paling gak happy selama aku menjauhimu dan menyembunyikan dosaku. Nah ini baru orang yang menakan Tuhan. Meskipun dia salah, dia membangkang, ini domba yang nakal lah ya. Ternyata di dalam rumah Tuhan ada banyak anak-anak Tuhan yang nakal juga. Ternyata di dalam kandang Tuhan ada banyak domba-domba Kristus yang nakal. Tapi mereka tetap domba Kristus. Tapi ada satu tandanya. Kalau mereka berdosa, mereka nggak mungkin bisa hidup bahagia. Nggak bisa. Hidup dalam hatinya ini pasti nggak keruan di sini. Sampai dia nyerah. Bertobat dan berkata, Lord, let your will be done. Biar akan nggak menjadi. Nggak mungkin. Tapi kalau yang bisa fine-fine saja, oke itu aku, nah itu tidak pernah makan Kristus. Itu tidak pernah makan dari pohon kehidupan. Tidak pernah. Dia berkata, tapi kalau ada yang berdosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Coba katakan pengantara. Kata pengantara di sini itu artinya pengacara. Cuman zaman ini sekarang pengacara juga tricky, nggak semuanya itu betul. Ada yang betul, ada yang benar, ada yang salah. Ada yang sungguh-sungguh membantu kliennya, ada juga yang bisa dua sisi, kita nggak tahu. Setiap profesi kan mesti ada oknum. Tapi kalau Yesus itu pengacara yang baik. Dikatakan di sini dia seorang pengantara. Dia tipe pengacara yang tidak buta hanya membela kliennya. Jadi Tuhan Yesus bisa bayangkan kalau dia dalam sebuah ruang peradilan. Yesus adalah bukan pengacara atau pengantara yang menjorokkan, ya bahasa Surabaya, menjongkrakkan kliennya lalu menjebak dia di hadapan hakim, bukan. Tapi Yesus bukan tipe yang tutup-tutupi dosa. Dia berkata, oh enggak, klienku enggak gitu. Oh enggak, dia enggak begitu kok, dia innocent. Enggak, dia tahu dosanya. Dia ngomong sama Bapak sebagai hakimnya. Yes, he has sin. Dia dosa. Dia salah banget dia. Ini wanita berzina yang tertangkap basah. Sudah jelas-jelas semua orang patut rajami dia batu. Tapi Yesus gak berhenti di situ. Untungnya dia bukan hanya pengantara. Kata pengantara di sini pengacara yang membela kita. Kata pengantara di sini artinya advokat sorga. Tapi tipe yang admit our sin atau yang mengakui dosa kita. Namun demikian dia juga menyediakan jalan keluar dan solusinya. Dia bukan tipe yang tutup-tutupi, bela mentah-mentah, atau tutup mata terhadap dosa kliennya, lalu dia kamuflase demikian rupa supaya jangan sampai kliennya dihukum. Bukan, di hadapan hakim yang maha tahu, Yesus akan menceritakan dan akan setuju bahwa dosa upahnya adalah maut. Dan dia akan mengakui bahwa kliennya ini memang salah. Tapi dia tidak berhenti di situ. Ketika mereka mau merajami si wanita zina yang tertangkap basah itu, Yesus berkata, tunggu dulu. Dia berkata, siapa di antara kalian yang tidak pernah berdosa, lempari batu pertama. Lalu dia bungkukkan, dia tulis-tulis di pasir. Kita tidak tahu, Alkitab tidak menjelaskan kenapa dia nulis dan apa yang dia tulis. Tapi saya hanya berimajinasi, mungkinkah, siapa tahu di antara mereka ada yang nekat sungguhan ambil batu. Namanya orang berdosa tidak tahu diri. Karena itu Yesus tulis dulu, I know what you did last summer. Dosa lu, kamu ambil istri temanmu dan sampai sekarang dia belum tahu kalian selingkuh. Yang tua dulu, mati aku. Yesus pegang rahasiaku. Yesus tidak pakai politik.
Di dalam dunia politik mungkin hal itu ada di dunia. Orang-orang saling pegang rahasia jadi saling takut. Yesus tidak takut siapa-siapa karena dia tidak berdosa. Ditulis sana, yang kamu kemarin ambil uang dari bosmu. Itu bosmu di sebelahmu itu sama-sama di sinagoga. Mau tak ceritain dah. Satu-satu mundur. Dia tidak berhenti. Dia pengacara bukan membelamu mentah-mentah. Dia membela keadilan Allah. Tapi dia juga membela Anda yang bertobat. Dia akan berkata, tunggu. Sebelum Algojo akan salibkan orang ini. Dia berkata, aku yang akan mati di posisinya. Dia menyerahkan dirinya. Makanya dia bukan hanya pengantara kita. Dia juru selamat kita. Dia bukan hanya pengantara kita, dia penebus kita. Makanya itu Yesus tidak bisa menerima anaknya yang pura-pura. Tidak bisa. Karena peradilan Bapa itu isinya semua kejujuran. Tidak ada kepalsuan. Ayat sebelumnya di kebaktian tadi 1-2 saya sudah jabarkan. Di dalam Tuhan tidak ada kegelapan. Tidak ada kegelapan. Dosa nomor 1 yang memisahkan kita dengan Tuhan itu dusta. Makanya dari semua dosa yang setan tawarkan, jinahlah, bunuhlah semuanya. Dia disebut dengan satu gelar. Bapa segala dusta. The father of lies. Coba bayangkan. Dosa itu ada banyak yang lebih serius. Tapi satu itu jadi gelarnya setan. Bapak semua pendusta. You cannot live a double life. You cannot live a double life. Pendeta tidak bisa hidup double life. Jemaat tidak bisa hidup double life. Anak-anak Tuhan, pendeta atau bukan, semua kita kalau mengaku diri anak Tuhan, kita tidak bisa hidup dalam kegelapan. Karena di dalam peradilan Allah, semua warna gordennya itu kejujuran. Karena itu Tuhan tidak bisa menerimanya. Karena itu Tuhan tidak bisa bela orang yang berdusta terhadapnya. Berdusta kehadiratnya. Dari sini kita tahu bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu harus apa adanya. Hubungan kita dengan dosa itu juga harus jelas. Nah, kita lihat sekarang ya, ayat 2. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kata pendamaian, tadi kan ada pengantara, sekarang saya jelaskan kata pendamaian. Coba katakan pendamaian. Dalam bahasa Inggrisnya atonement. Atonement itu artinya pendamaian. Nah, di sini pendamaian itu tidak otomatis berarti kita diampuni. Pendamaian itu seperti misalnya kalau Anda punya asuransi. Lalu rumah Anda termasuk sudah tercover untuk fire, untuk kebakaran. Kebakaran sungguh dalam nama Yesus jangan terjadi. Misalnya toko atau apa terbakar. Atonement itu pendamaian. Atonement itu provision. Sesuatu yang sudah disediakan. Jadi Yesus mati itu 2000 tahun lalu sebelum kita lahir. Dia sudah taruh atonement itu di Kalvari. Sekalipun kalau Anda sekarang ke Golgota di Yerusalem sana. Udah gak kelihatan. Anda mau cari. Kita hanya bisa spekulasi. Mungkinkah ini adalah darah Yesus yang kering? Serahkan itu aja sama arkeologis. Gak usah bingung dengan itu. Sudah kalau Anda sekarang ke Golgota, gak ada tanda-tanda Yesus pernah mati di sana. Yang ada hanyalah tempat-tempat site-site atau tempat-tempat yang memang dirawat. Untuk jadi yang namanya pilgrim-pilgrim ini datang untuk melihat. Ya. Tetapi di dalam alam rohani, di sorga, tidak akan pernah terlupakan. Dan di dalam alam Allah, atonement itu selalu ada di faset atau tampak depan. The first thing you see, entering the kingdom of God, waktu Anda masuk ke dalam kerajaan sorga, hal pertama yang Anda lihat adalah the atonement of Christ, pendamaian yang Kristus beli. Itu perabot nomor 1 dan yang sentral di seluruh alam baka sorga. Itu dia. Itu yang membuat setan tidak bisa menjamah hidupmu, tidak bisa menjamah rohmu. Dia hanya bisa jamah, mungkin toko Anda bisa mengalami ini itu, ya, bisa jamah tubuhmu, jiwamu bisa terus dikacaukan, ditekan, mau coba dicuri sukacita damai sejahteranya, tapi your spirit untouched, tidak bisa dijamah. Perabot utama itu. Itu yang paling ditakuti setan, pendamaian. Itu Tuhan sudah sediakan, dia membelinya. Kenapa 2000 tahun yang lalu sebelum kita lahir, dia sudah siapkan jauh hari. Dan dia juga siapkan untuk semua orang yang mati sejak zamannya air bah, Nuh, dari zamannya Habil.
Itu orang-orang semua yang mati di perjanjian lama, yang sudah mati dalam nurani, yang mengenal Tuhan, yang jalan dengan Tuhan seperti Henok. Henok sih gak mati, yang sudah bergaul dengan Tuhan. Mereka suatu hari ketika melihat perabotan itu, mereka berkata, inilah pendamaian. Inilah yang aku nubuatkan. Henok akan berkata gitu. Musa akan berkata, oh ternyata tabernakel semua ini, itu tuh, bait suci semuanya itu bukan tentang building toh. Itu tentang karya penebusanmu, berita Injil. Musa ngerti, siapa ngerti, semua ngerti. Perjanjian lama memang kelihatannya kayak telat. Ribuan tahun kemudian Yesus baru mati untuk mereka. Kita yang hidup di zaman milenial ini rasanya seperti too early Tuhan Yesus mati. Matinya kok 2000 tahun yang lalu. Tapi Tuhan sudah beli, makanya kita ini hoki. Orang yang hidup di perjanjian baru sekarang ini, itu sudah dibeli di depan. Keselamatan. Kita tinggal beritakan, jangan sia-siakan itu. Dan pendamaian itu sudah ditaruh Tuhan di lemari lah istilahnya. Misalnya kalau seumpamanya Anda, tempatnya itu kebakaran, Anda tinggal klaim. Kalau klaim asuransi di dunia aja masih ada tingkat kesulitan. Kalau Tuhan tidak, detik di mana kau percaya, you appeal to that blood. Ketika Anda naik banding darah Yesus membasuh aku, the power of covering itu langsung tiba. Itu tidak pernah meninggalkanmu. Kata pendamaian itu atonement. Di perjanjian lama, tabut perjanjian yang mengangkat. Di dalamnya ada mana, ada tongkat Harun yang pernah bertunas. Ya, ada pula 10 perintah Allah, 2 loh batu. Yang pertama pecah, diganti lagi yang baru. Itu semua di dalam itu. Tempat atas itu namanya atonement. Tempat di mana mereka waktu itu di perjanjian lama selalu melihat Allah itu, tiang awan, tiang api itu berada di atasnya. Atonement. Maksud saya ngomong gini apa sih? That blessing is always there for you. Cuman, dia tidak otomatis mengampuni dosa. Hanya melihati saja, tidak membuat, jikalau Anda hanya punya, tapi ketika terbakar Anda tidak klaim itu, ya percuma. Ketika Anda lihat itu, Anda tidak berbuat sesuatu, tidak otomatis dia akan menyelamatkan. Atonement itu tidak otomatis mengampuni dosa. Atonement itu adalah pengampunan dosa. Kata bendanya itu pengampunan dosa. Kata kerjanya itu di sisi kita. Ampunilah aku ya Tuhan. Itu harus ada dua sisi. Forgive me. Tuhan berkata, I forgive you. Diampuni dan yang mengampuni. Interaksi fresh grace hari ini. Dan atonement itulah materinya yang selalu ada, sudah dibeli. Selalu dicairkan dari pendamaian itu. Darah Yesus sanggup membasuh semua dosamu. Sanggup hari ini, besok hari dia selalu siap untuk mengampunimu. Cuman pintu pendamaian itu tutup ketika ada hati yang palsu. Karena satu-satunya cara klaim pendamaian Allah adalah lewat pertobatan yang tulus. Gak ada jalan lain. Hanya lewat pertobatan yang tulus dan iman kepada pengorbanan Tuhan. Cuman dua ini. Tidak ada dua ini. Pendamaian itu hanyalah teori yang tidak akan berkuasa dalam hidupmu. Banyak orang pernah lewati dan menganggap pendamaian itu, menganggap pengorbanan Yesus di kayu salib itu seperti orang lihat museum. Oh, perabotan lewat. Tapi mereka tidak pernah alami perabotan lewat. Ada beberapa orang berzinah di depannya. Padahal pendamaian itu dia sudah tahu ada di hidupnya. Ditaruh di depan itu perabotan. Dengan perabotan itu di sofa itu, dia selingkuh dengan pasangan yang bukan suami atau istrinya. Can you imagine? Makanya ada ayat di Ibrani. Karena itu orang yang tahu pendamaian ini, orang yang pernah didamaikan dengan Allah, sekali lagi menyalibkan Yesus kedua kali, tidak ada pengampunan dosa untuk dia. Bayangin kelakuan kita di depan, makanya pengetahuan akan Injil itu akan kita pertanggungjawabkan. Itu pendamaian di depan, orang cuma lewat gitu aja, tidak pernah ngalami apa-apa. Tapi engkau akan makan di kotaku, engkau akan mengajar di kotaku, engkau makan minum. Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu pembuat kejahatan. Just because you know about me, hanya karena kamu tahu tentang aku. Kamu pernah dengar aku pernah melakukan apa untuk Anda. Tapi kalau Anda tidak pernah sungguh-sungguh menghadap itu, dan menerima pengampunan itu, tidak pernah sungguh-sungguh mengaku dosa di hadapanmu dan meninggalkannya,
kamu juga tidak akan otomatis hanya karena ada pendamaian, hanya karena ada daging di kulkas, kamu otomatis kenyang. Hanya karena ada air di situ dispensernya, otomatis kamu udah haus. Berapa banyak orang secara rohani nih, kalau secara jasmani dibilang konyol, di situ ada air dia nggak minum. Tapi secara rohani banyak orang mati kehausan di depan dispenser. Banyak orang masuk neraka. Banyak orang lapar, mati kelaparan di depan kulkas yang isinya tubuh dan darah Yesus. Dan ketika kulkas itu mau dibuka, tidak bisa buka. Tangan yang palsu tidak bisa membukanya. Tangan palsu tidak bisa membukanya. Hanya tangan yang bertobat, I'm sorry, I'm wrong, I'm ready to leave my sin. Aku siap untuk meninggalkan dosa. Dan Tuhan tahu tidak ada kepalsuan di dalam dirinya. Mazmur 51, sebab diam-diam Tuhan menghendaki kebenaran dalam batin. Kalau Anda baca, bukan pengorbanan, bukan korban sajian, korban bakaran, bukan persembahan, bukan perpuluhanmu. Bukan pelayananmu bahkan, bisa asyir, bisa nyanyi segala, bukan. Bahkan bukan khotbah saya kalau saya seorang pengkhotbah. Hamba Tuhan juga sama-sama di bawah hukum Allah. Bukan. Yang ku kehendaki adalah, kalau Anda baca di Mazmur 51, itu Mazmur pertobatan Daud. Engkau berkenan pada kebenaran dalam batin. Tangan palsu, tidak bisa membuka itu. Dia akan mati dalam kepalsuannya di depan kulkas penuh dengan tubuh dan darah Yesus. Itulah sebabnya banyak nanti hamba Tuhan maupun orang Kristen. Tanda kutip tadi. Matinya masuk neraka, kata firman. Karena mereka hidup dalam kepalsuan, dalam kegelapan. Saya perlu menjelaskan ini karena saya merasa di minggu ini saya ngasih firman yang tough. Karena Tuhan harus menyucikan. Mendingan dipecut firman. Daripada sekamar nanti dengan setan. Amin Bapak Ibu. I love you so much. Saya ngomong gini tujuannya apa sih? Kalau secara jumlah gereja, maksudnya secara jumlah jemaat semuanya, puas lah. Kalau kita melihat pertumbuhan, ya kan? I think the real job, pekerjaan sesungguhnya adalah memastikan bahwa setiap kita itu selamat. I think itu tugas utamanya pilot. Kami ini pilot. Kami pilot, dia yang punya pesawat. Saya pastikan Anda selamat. Amin Bapak Ibu. Ya, saya harap di sini sungguh-sungguh mau disucikan setiap kita. Ya, mari kita hidup kudus, sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Lanjut lagi dikit, ya. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, ayat 3. Yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Simpel aja ya, saya kasih penjelasan ayat 3. Sign of a true believer. Tanda orang Kristen yang sejati atau orang percaya yang tulen adalah gampang. A loving obedience. Ketaatan yang berbasis kasih. Kasih pada Tuhan. Gak mungkin lah. Kita tuh tega berdosa sama Tuhan lagi. Itu gak mungkin. Kalau kita sudah kenal dia, sudah makan Yesus. Sulit kita. Gak mungkin kita itu bisa tega. Kalau kita salah itu kita pasti merasa seperti Daud rasakan. Seperti ada tangan yang gak kelihatan menekan aku. Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi roh-Mu Tuhan. Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Gak dikejar-kejar hantu, tapi dikejar-kejar Tuhan kali ini. Aku terbang dengan sayap fajar, tinggal di ujung bumi, namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan, Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Daud pernah pura-pura. Waktu dia pura-pura, dia gak tahan. Sebenarnya Nabi Nathan diutus oleh Tuhan. Bukan hanya untuk menegur dia, sebenarnya untuk menyelamatkan dia. Daud itu setengahnya kamsyah sama dia. Terima kasih, engkau mengekspos aku. Terima kasih. Karena pada waktu dia ditegur, akhirnya sadar lewat perumpamaan yang diberi oleh sang Nabi. Dia sadar itu dirinya. Dia langsung merobek bajunya, taruh abu, berkabung di hadapan Tuhan. Lalu dia tulis Mazmur 51 itu dengan penjelasan. Di dalam penjelasan itu ketara bahwa dia sangat bersyukur Nathan tegur dia. Karena selama dia hidup sembunyikan dosa. Kan dia sembunyikan dosa lewat murder. Dia zina tapi tutupi dengan pembunuhan. Lalu habis itu begitu aja. Dia tetap memerintah, masih bisa shalom-shalom sama orang. Dan raja ini kan dikagumi oleh Israel di zaman takut akan Tuhan. Dan setelah kejadian itu, waktu dia akhirnya terekspos dan dia mengaku, dia tuliskan dalam Mazmurnya
thank you ya, kira-kira gitu bahasa saya, bahasa sehari-hari. Sebab engkau membebaskan aku dari tekanan batin yang dahsyat selama aku menyembunyikan dosa ini secara sengaja. Aku tahu aku salah, aku bertahan. Konsekuensi yang dia hadapi memang berat. Terjadi pembunuhan segala di dalam keluarganya. Tetapi dia merasa bebas waktu dia mengaku di depan Tuhan dan meninggalkan. Ini baru orang yang, Daud memang pernah salah. Tapi ini orang memang dari awalnya orang percaya yang sejati. Jadi sejati tidak sejati, mungkin sekarang ada domba yang nakal. Tapi kalau Anda tegur itu dan dia kembali, itu domba Tuhan. Tapi kalau Anda tegur dia nyangkal dan dia hidup biasa saja seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Bisa profesional, menyembunyikan, siang jadi kenangan, malam jadi lainnya. Bapak ibu saudara, menurut saya dia bukan milik Tuhan. Karena milik Tuhan tidak mungkin bisa lakukan itu. Barang siapa berkata aku mengenal dia, tapi dia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Ayat 4, jelaskan. Tapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Memang kita belum sempurna hari ini. Tapi Tuhan akan, ada satu tanda orang Kristen yang tulen adalah, mereka akan mengalami yang namanya increasing righteousness. Dulu yang penulis surat ini adalah seorang anak halilintar. Dikit-dikit bertengkar. Akhirnya dia punya satu julukan, dia disebut sebagai Rasul Kasih, the Apostle of Love. Yohanes mengalami increasing righteousness atau mengalami buah-buah Roh Kudus di dalam dirinya, mengalami buah-buah pertobatannya. Sehingga dia sekarang menjadi semakin sempurna. Kita nggak bisa sempurna di hidup ini. Yesus sudah mati. Kalau kita tunggu sempurna baru masuk surga, nggak ada orang bisa masuk surga. Yang pertama cemplung neraka yaitu penyamun yang di samping Tuhan itu loh. Yang hari itu bertobat, Yesus berkata, kamu sama aku di Firdaus. Saya setiap kali merasa diri saya kurang sempurna untuk masuk surga suatu hari itu, saya selalu ingat cerita itu jadi berkat. Kalau dia langsung masuk Firdaus, aku iyalah ya. Aku percaya Tuhan. Jaga-jaga kalau di sini ada anak Tuhan yang sudah tulen, tapi gampang tertuduh. Ya memang sih, kita gak sempurna, kita masih proses. Tapi maulah diproses sama Tuhan. Nah itulah tanda orang yang disempurnakan. Itulah tanda orang yang nurut firman. Itulah tanda orang-orang yang sungguh sudah sempurna kasih Allah. Maulah diproses sama Tuhan. Seperti Daud sekalipun salah. Ya. Kita kalau mau tunggu sempurna, kapan masuknya? Saya tadi di ibadah sebelumnya jelaskan, sejak Yesus mati, Bapa di sorga itu kenapa robek tirai? Karena mulai hari itu, manusia boleh menghadap dia. Gak perlu lewat imam besar saja. Manusia bisa menghadap dia gak perlu setahun sekali, itu pun pakai korban hewan. Sekarang Yesus sudah jadi korbannya, itu robek atas ke bawah tirainya. Pratanda mulai hari ini aku terima kalian. Asal kalian mau bertobat dan sungguh-sungguh tulus mengikut aku yang sempurnakan, diterima dulu sama Tuhan. Mulai hari itu Bapak lihat Yesus di dalam diri kita. Tahukah setiap kali Bapak melirik lihat Anda, Bapak lihat Kristus dan pengorbanannya. Tapi janganlah tangan kita menyalib dia kedua kali. Kalau kita salah cepat bangkit. Kalau kita dosa cepat ngaku. Dan kalau kita melakukan sesuatu yang mendukakan hati Allah, berhentilah, go and sin no more. Seperti kata Tuhan pada wanita yang berzina. Nasi udah jadi bubur, gak bisa apa-apa. Tapi Tuhan berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Tapi jangan kau cobai Tuhan. Dan Tuhan di sini dikatakan barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Tahu nggak, waktu kita terima Yesus, Tuhan tidak ambil kemampuan kita untuk berdosa. Tuhan tidak ambil kemampuan kita untuk berdosa. Suatu hari ada satu orang ngomong sama saya, nggak enak jadi orang Kristen. Kenapa, saya tanya? Saya nggak mau dibaptis. Kenapa? Dibaptis nggak boleh ngerokok, nggak boleh ini, nggak boleh nonton ini, nggak boleh nonton. Saya bilang, bukan, dia nggak ngomong nggak boleh. Nah, masalahnya dia bilang nggak bisa ngerokok, nggak bisa sumpah serapah, nggak bisa apa itu kalau orang Surabaya bilang miso, ya, nggak bisa begini, nggak bisa gini, nggak bisa balas orang kalau orang jahatin saya, jahilin saya segalanya. Loh, tunggu. Saya bilang sama dia, bisa, kaget dia, tapi nggak mau, ngapain? Maksudnya apa? Pastor Philip nanya, loh, saya itu loh, kalau saya hari ini mau ngerokok saya bisa kok. Cuman gini loh, saya bisa ngerokok kalau saya mau, tapi saya nggak mau. Sana mau pun berhenti rokok juga nggak bisa kan? Siapa di sini yang bebas? Kamu nggak mau dibaptis karena takut nanti hidupmu nggak bebas.
Menurut saya yang bebas yang sudah dibaptis. Malah kamu yang enggak bebas. Kamu enggak bisa enggak ngerokok, enggak bisa enggak misuh, enggak bisa enggak males. Saya enggak mau. Nah, kenapa enggak mau Pastor Philip? Karena saya punya sesuatu yang lebih bagus. Kalau Anda orang Surabaya, Jawa Timur, Anda pernah makan rawon sungguhan yang diulek semuanya dibikin dari awal, handmade. Lalu makan rawon yang KW, makannya di Tokyo lagi. Lawon itu. Lalu semuanya itu cuma sasetan dikasih gitu aja. Ya beda lah ya. Sekali Anda makan yang real, Anda tidak mau makan yang palsu. Sekali Anda kenal Tuhan, Anda akan muak dengan dosa. Bukan berarti Anda langsung bisa, tetap ada peperangan rohani, Anda harus tetap memikul salib, sangkal diri. Tapi Anda tahu ada sesuatu yang lebih tinggi. Gak mau lah terus dia lihat saya. Sebenarnya bukan kamu yang bebas, kamu itu tidak bebas, saya yang bebas. Mau enggak? Nah, lama setelah itu, setelah beberapa hari kemudian dia dibaptis. Bapak Ibu Saudara, saya beritahu sama Anda bahwa di dalam Kristus, kalau kita itu hidup dalam Tuhan itu ada sesuatu yang lebih bagus. Coba lihat ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ini kayak berat ya, dia harus hidup kayak Kristus. Waduh, standarnya tinggi banget. Bukan. Jesus will live with you. Itu bagus. Kalau supaya saya itu, gini ya. Misalnya, Pak Yunus sini. Misalnya ya, manusia kan ngerti bahasa materi ya. Misalnya, dibawa aja tasnya semua. Nanti saya mau tawari trading sama saya. Oke? Apapun yang ada di tas Anda, Pak Yunus, ini cuman pura-pura. Ya, saya apapun juga, saya tawarkan, saya ambil itu semua. Gantinya, saya kasih Anda 1 triliun rupiah. Mau enggak? Mau. Saya yang enggak mau, saya enggak punya segitu. Tapi kalau Anda dirampok, misalnya Anda ada 1 triliun, berikan. Kerugian, kasihkan. Setan mau Anda setan itu bohongin kita, manusia, untuk berpikir bahwa Tuhan mau merampok kebebasan kita. Kasih! Harta atau nyawa? Ada. Neraka? Bukan. Barang siapa mengatakan ia dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Aku akan hidup bersama dengan kamu, raja di atas segala raja yang punya sorga. I want to be in your life. Bukan hanya di hidup ini, hidup yang akan datang juga. Yesus worth it enggak? Ini bukan 1 triliun, ini Tuhan. Aku mau semua itu kasih ke aku. Aku beri diriku kepadamu. Wow. Mau enggak Pak diganti 1 triliun? Kasihkan saya. Iya. Saya balikin karena saya enggak punya 1 triliun. Terima kasih. Terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk Pak Yunus. Jesus will walk with you, with your descendants. Yesus akan berjalan denganmu dan berjalan dengan keturunanmu. Allah Abraham itu loh, jalan sama Anda. Buat perjanjian dengan Anda, Allah Abraham, Ishak, Yakub itu loh, jalan sama you. Barang siapa Tuhan memberi perumpamaan, hal kerajaan sorga seperti seorang yang menemukan harta karun di sebuah ladang. Dia jual semua yang dia miliki itu, beli ladang itu demi memperoleh harta karun itu. Harga yang kau bayar tidak seberapa. Bapak Ibu Saudara, tinggalkan dosa. Dosa jangan kau telateni lagi. Karena Yesus mau segera bangun rumah dengan Anda. Yesus mau segera bangun hidupmu yang akan dinikmati sampai turun-temurun. Bahkan ketika kita tidak ada, kalau Tuhan belum datang kembali kita mati. Itu perjanjian turun-temurun ke anak cucu kita. Haleluya. Siapa yang mau kasih tepuk tangan untuk Tuhan? 5 poin saya tunjukkan dengan simple aplikasinya. Hubungan orang Kristen dengan dosa itu seperti apa? Pertama, ini tidak bisa cinta dosa seperti dahulu kala. Ini tanda orang Kristen beneran. Dia gak bisa cinta dosa. Lebih tepatnya, dosa sejak kita kenal Tuhan, dia berubah menjadi horor. Kalau dulu kenikmatan, sekarang jadi horor. Itulah sebabnya doa Bapa kami, janganlah tuntun kami dalam pencobaan. Jangan cobai dirimu juga.
Jangan justru menoleh ke sana. Kadang-kadang kalau kita lihat sesuatu dan kita tahu bahwa itu mendatangkan dosa, kita justru harus cuci mata, bukan melihatnya, malah harus cuci dengan firman. Aduh Tuhan, sorry Tuhan, gak sengaja Tuhan, sorry Tuhan. Itu orang Kristen. Tapi orang Kristen yang real kadang-kadang masih bisa salah. Lihat, aduh kok aku lihat gini, Tuhan, sorry Tuhan, sorry Tuhan. Tapi bukan tipe yang gini loh. Mana? Itu, wow, lihat dan sebagainya. Lalu setelah itu ketemu pendeta, oh haleluya. Anak setan. Sungguhan. Anak setan. Karena dia bisa pura-pura. Penuh kepalsuan. Saya nggak yakin tuh pendamaian itu dia pernah touch atonement. Nggak pernah. Karena if you touch that, your hand will hurt when you sin. When you touch that, your hand will hurt when you sin. Yesus itu alat berat. Saya dulu, zaman dulu ini. Waktu calisthenics segalanya itu, pull up segalanya itu, tangan saya kapalan semuanya. Jangan ngaku-ngaku pernah pull up. Kalau tangannya enggak kelihatan tandanya. Zaman dulu saya karate. Itu sini dulu, sekarang setelah 30 tahun. 30 tahun. Dulu ini tangan saya itu seperti ada benjol-benjolnya itu loh dulu. Zaman dulu, sekarang sudah mulus lagi. Wah, haleluya. Yesus itu alat berat. Kalau Anda pernah jamah dia, tanganmu akan susah. Waktu berdosa, Tuhan tidak ambil kemampuanmu untuk berdosa. Dengarin, tadi saya belum selesaikan. Tuhan mengambil kemampuanmu untuk bisa menikmati hidupmu setelah kau berdosa. Yang Tuhan ambil adalah kenikmatannya. Nikmati dosa bisa, tapi nikmat setelah kau jatuh dalam dosa, Anda akan merasa payah, miserable in you. God doesn't take, Tuhan tidak mengambil kemampuanmu untuk berdosa, karena Anda bukan Pinocchio, Tuhan mengambil kemampuanmu to feel, untuk merasa fine-fine saja setelah kau berdosa. Dan itulah tandanya anak Tuhan. Tidak bisa cinta dosa seperti dahulu kala. 2. Tidak banggakan dosanya kepada teman-temannya. Nah ini level 2 nih. Beneran kalau Super Mario Bros zaman waktu saya kecil dulu. Yang kedua sudah tingkatnya lebih tinggi. Ini tingkat lebih tinggi. Kalau orang Kristen bisa hihihaha, cerita-cerita banggain dosanya. Is on another level of rebellion. Nomor 1 itu aja kadang-kadang kita masih bisa jatuh cinta sama dosa lagi, itu aja kita rasa bersalah. Ini bisa banggain, you can brag about your sin. Kalau Anda, pernahkah kita mendengarkan orang kesaksian, tapi dalam kesaksiannya itu dia ceritakan, wah lama-lama kita yang dengar, pertama-tama tuh heboh dan seru kan, lama-lama kita dengar. Ini sebenarnya dia itu saksikan Yesus atau dia banggain dosanya ya, gak jelas ya. Mulai gak jelas. Lama-lama kita pikir, ini manusia lamanya masih hidup kayak orang ini. Kadang-kadang kita gak sadar apa yang kita gembar-gemborkan. Saya sudah jarang, karena sekarang status saya pendeta. Orang lebih segan. Tapi pernah loh, baru gak lama yang lalu, teman lama. Kirimkan joke di WA. Tapi saya kira itu mungkin kesasar. Tapi ternyata enggak, karena akhirnya waktu saya gak jawab, dia sungkan. Teman lama kirimkan joke yang sifatnya nyerempet. Joke yang sifatnya nyerempet ya, nggak ada gambar, nggak ada apa, cuman kata-kata lelucon, tapi sifatnya itu downgrading woman, yang melecehkan martabat wanita dianggap sebagai objek, kirim ke saya. Waktu saya kirim gitu pertama saya gengsinya keluar dulu, nggak tahu dah saya ini pendeta. Tapi waktu saya dapat gitu, dalam hati saya nggak lucu. Saya nggak jawab. Susah untuk nggak jawab. Karena orang ini, teman lama, dia orang berkedudukan. Kita kan harus sungkan sama orang. Enggak. Kalau gitu kalau ada teman Anda joknya nyerempet, Anda nggak perlu ketawa sih. Anda mungkin nggak bisa tegur langsung mempermalukan dia di hadapan 5 orang lainnya. Kalau itu bukan WA, diam aja. Tapi kalau dia ada di dalam ministrimu atau segereja, atau dia anak Tuhan lah, nggak usah segereja. Setelah selesai gitu, jadilah kakak rohani kalau dia jatuh rohani. Mungkin dia kakak rohani dulu, tapi dia tidak mumpuni, tidak jadi teladan. Tiba-tiba dia jatuh jadi juniormu. Kalau dia berjok seperti itu, setelah semuanya pulang segalanya, can I talk with you? Bro, lain kali jangan jok yang gitulah. Jadi batu sandungan. Sorry ya. Gitu aja pakai orang Indonesia aja, sorry lo ya. Padahal yang sorry dia. Sorry ya, jangan jok yang gitu. Karena itu
Nggak usah ngomong, nggak usah juga gitu, nggak lucu tahu, nggak usah cari musuh, nggak usah bertengkar. Nggak usah yang kayak gituan, karena pasti jadi batu sandungan. Kita didengar aja nggak enak, itu kalau sampai kedengaran istri lu kan juga, lu nggak enak kan. Oh iya, thank you. Nggak usah sungkan. Saya waktu nggak jawabin orang itu, kenapa? Saya pikir saya sungkan, kenapa saya yang sungkan, dia yang salah. Harusnya dia yang sungkan sama saya. Saya nggak jawab, lalu dia ting masuk lagi. Halo, Pastor Philip, gimana? Manggil saya pastor sekarang. Gimana? Saya enggak nggak usah basa-basi. Oh iya, ini itu, dia ngomong. Saya enggak bahas itunya. Dengan saya diam aja dia tahu saya gimana. Lalu dia ngomongnya mulai holy. Wah gimana pelayanan, gimana? Oh ya saya enggak usah cerita-cerita, ya baik. Gimana? Titik. Udah gitu aja, selesai. Nggak lucu ya? You tidak usah banggakan dosa pada teman-temannya dan jangan setuju dengan mereka. Lebih baik Anda dimusuhi, Anda dibilang sombong. Kalau Anda dibilang sombong karena memang Anda membanggakan sesuatu yang sifatnya duniawi dan menyombongkan diri, bertobatlah. Tapi kalau kita dibilang sombong karena kita tidak mau ikut-ikutan sama mereka, banggalah jadilah orang yang paling sombong di dunia. Kalau kita dikasih gelar sombong orang itu karena kita tidak ikut-ikutan, itu mahkota kita. Amin Bapak Ibu. Dan kalau kita dalam pelayanan lalu kita bisa pakai ngomong-ngomongnya sesuatu yang kayak gitu-gituan, saya rasa manusia lama Anda masih hidup. Saya rasa Yesus tidak ada di dalam hatimu. Kalau Yesus ada di dalam hatimu, Anda pasti nggak enak. Pulang tuh masih rasa, aduh cilaka. Bukan apa pikir orang ya tentang aku, bukan aduh aku pusta nyandung siapa ini. Aduh nggak enak sama siapa yang mungkin Anda lecehkan. Aduh nggak enak. Hati itu pasti nggak damai sejahtera. Lalu belum lagi Tuhan, aduh sorry Tuhan, aku salah. Ya memang mungkin Anda tidak bisa berbuat apa-apa, terlanjur. Tapi hatimu pasti merasa, kalau nggak kerasa apa-apa, nggak ada Yesus. Nggak ada Yesus. 3, tidak mengenang hidup lamanya alias nostalgia dosa. Nyetir ya, kalau aku dulu gue hajar orang itu, ya sudah kembali ya loh. Lama-lama pertama kali kalau ngomong kalau aku dulu orang itu sudah kuasikat itu. Ngomongnya penuh dengan gairah. Berapi-api, kuasikat dia gitu. Misalnya, pertama mungkin kilaf. 2-3 kali itu jadi kebiasaan terus. Lama-lama kita bertanya, kamu kangen dah? Mau kembali dah? Ingat loh, Anda berada di dalam keselamatan ini bukan terpaksa loh. Ini karunia cuma-cuma. Jangan kau kenang hidup lamamu alias nostalgia dosa. Ya, dengan rekan bisnis, rekan kerja, be careful, set apart. Bukan berarti kita sok rohani datang dan berkata, shalom bro, haleluya, nggak usah. Nggak perlu kita sok-sokan. Tapi kalau bicara prinsip, Anda harus tegas. Tegas, tanpa harus marah. Tegas. 4, tidak bisa rencanakan dosa secara matang dan sengaja. Nggak bisa. Nggak mungkin. Di HP, Anda simpen gambar apa? Kalau itu ada di situ dan itu tidak senonoh misalnya, itu dan lalu kita bisa ke gereja tidak rasa apa-apa, nggak mungkin. Kalau Roh Kudus tinggal di dalam dirimu, atau pelayanan misalnya dan itu masih kita simpan, nggak bisa. Pasti di hati kita tuh tidak bisa konsen, karena tidak bisa kita itu sudah ditakdirkan Tuhan tidak bisa menyembah 2 Tuhan, melayani Tuhan, tidak bisa. Entah kau membenci satu atau mencintai yang lainnya, tidak mungkin. Misalnya kita simpan sesuatu, kita bisa rencanakan nanti setelah pelayanan aku menikmati ini, menikmati itu, tapi kau simpan dulu. Nggak bisa. Seorang yang berkata hari ini misalnya aku ke gereja, besok aku akan dugem sama teman-teman saya. Ya, nggak tentu dosa itu hari Sabtu, bisa hari Seninnya. Dan di gereja hari ini Anda bisa dengarkan firman, lalu fine-fine saja. Besok kita dugem, minum-minum, lalu kita, ya sudahlah. Apa aja dengan paketnya di dalam sana. Impossible. Tidak mungkin kau bisa rencanakan. Dosa, kalau kita punya Tuhan, kita tidak bisa look forward, tidak bisa mengantisipasi, tidak bisa melihat ke depan itu ada sesuatu yang melanggar firman Tuhan dan kita diam, tidak bisa. Itu salah satu antara Anda yang mati atau Yesus yang mati di dalam kamu. Dan saya yakin itu Anda, karena Yesus tidak pernah mati. Yesus sudah mati sekali dan dia tidak akan mati kedua kali. Jesus is alive. When Jesus is alive, kalau Yesus hidup di dalam diri seorang, dia tidak akan membiarkan orang itu berencana ke depan. Tidak mungkin bisa. Amin. Dan kalau hari Sabtunya diajak teman dugem, besoknya pelayanan, hari Minggu,
Anda tahu besok ada ministry, Anda harus pilih. Nggak bisa, aku pergi dulu nanti minggu aku tinggal pelayanan. Nggak mungkin, itu berarti orang itu nggak tulus, berarti orang itu nggak betul. Sebab dosa tidak bisa hidup sekamar dengan Tuhan. Di dalam hati yang sama. Tidak bisa rencanakan dosa secara matang dan sengaja. Dosa itu sebuah horor yang terjadi, dan kalau kejatuhan terjadi itu bukan sesuatu yang Anda rencanakan matang-matang. Sesuatu yang keluar dari kelemahan karaktermu, dan itu harus ditobati, iya. Tetapi itu bukan sesuatu yang Anda rencanakan panjang. When you can make plans to sin, you don't belong to Christ. 5. Tidak bisa hidup dalam dosa tanpa rasa bersalah, saya sudah jelaskan tadi. Silakan difoto, ya. Masukin saya di dalamnya nggak apa-apa, saya tanggung jawab atas apa yang saya tulis. Bertobatlah yang mendua hati dan mendua hidup. Jangan ada di antara Anda yang begitu. Karena selama kami jadi gembalamu, kami harus menjaga Anda tulus di depan Yesus. Karena tugas kami tertinggi sebagai co-pilotnya Tuhan Yesus di pesawatnya Bapak adalah memastikan semua di sini nanti safe landing. Singkat dengan cerita dengan ini terakhir. Di kebaktian sebelum ini tadi ada satu keluarga pelayan Tuhan datang. Jandanya dan juga anak cucu menantunya. Waktu saya ditelepon terakhir kali, beliau sudah sekarat, saya lagi di Amerika. Waktu saya ditelepon, itu semua keluarga ada kumpul. Saya ngomong sama bapak itu, usianya sudah tua. Saya berkata, Om atau Pak, saya lupa saya panggil apa. Ini your pastor, gembalamu. Saya bilang, kita nyanyi yuk. Saya percaya keluarga semua sudah bilang sama dia, dibisikin, Papa kalau pergilah, sudah tenang. Ketahan gitu terus sakit. Sudah waktunya. Lalu ternyata nunggu suara gembalanya, boleh dikatakan begitu. Karena gembala itu punya suara penyahutan di dalam hadirat Allah untuk domba-dombanya. Bukankah kami yang berjaga-jaga atas jiwa? Saya nyanyi, Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milikmu. Saya nangis, itu di Amerika beda waktu saya sebelum KKR. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milikmu. Setelah saya doakan, Tuhan, kalau engkau memang mau memanggilnya, udah waktunya, jangan melalui sakit atau terlalu lama. Saya berkata, Tuhan Yesus, ku serahkan dombamu ini kepadamu. Ini adalah keluarga pelayan Tuhan, anak Tuhan semuanya. Dan terakhir waktu beliau mulai sakit itu sudah mulai mengikuti khotbah semua. Setiap kali datang gereja, selalu ikut dan bertumbuh. Saya berkata, Tuhan Yesus, sayangi dombamu. Yang penting dia selamat. Dalam nama Yesus, amin. Tutup 5-10 menit kemudian, pergi dengan tenang. Tujuan akhir setiap gembala dan pengembalaan di dunia adalah memastikan hidup mereka benar. Dan pada akhirnya mereka selamat. Itu aja. Karena itu maafkan kalau sampai saya harus kasih firman yang begitu mungkin mencolok hati. Tapi saya doa supaya semua Anda, kita rindu supaya semua ini suatu hari kita akan ketemu reuni. Semua kita suatu hari kalau Tuhan datang kembali, atau kita semua Tuhan belum datang, kita semua tua lalu mati. Semua kita di sini selamat masuk ke rumah Bapa di sorga. Mazmur 23. I love you, God bless you. Allah semesta alam, kudus-kuduslah namamu dalam kehidupan umatmu. Tuhan, berkenanlah di akhir ibadah, kau melalui mulut hambamu, berkat yang kuucapkan, kau akan taruh atas mereka sungguhan. Terima kasih Tuhan untuk jemaat yang sangat-sangat mudah diajar. Engkau sangat mencintai masing-masing mereka serta keluarga mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah tangan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertaimu di dalam hidupmu, pekerjaanmu, pelayananmu, rumah tanggamu. Pulanglah membawa damai sejahtera, pulanglah membawa kekudusan dan kebenaran, pulanglah membawa kemenangan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. I love you, God bless you.